Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hamdan wa syukran-lillah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita seorang Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberikan banyak pedoman kepada kita untuk menata hidup berumah tangga, sehingga setiap keluarga bisa saja untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang sepi dari konflik. Karena di dalam sebuah rumah tangga amatlah mustahil kalau rumah tangga itu tidak pernah disentuh oleh konflik. Namun Allah tidak sia-sia memerintahkan menikah itu kepada hambanya. Oleh karena ada beberapa aturan yang dapat dipedomani manusia ketika konflik itu terjadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, konflik yang terjadi di dalam rumah tangga bisa saja disebabkan oleh salah satu dari suami, istri, atau anak, atau yang disebut dengan anggota keluarga yang sifatnya internal, bisa saja disebabkan oleh sesuatu yang bersumber dari luar lingkungan keluarga yang bersifat eksternal. Apakah itu pihak ketiga? Apakah itu ada pil dan wil lain dan lain sebagainya? Nah, pemirsa, karena Allah itu Maha tahu bahwa di dalam keluarga itu akan mungkin terjadi konflik, maka Allah memberi tuntunan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 34 dan 35, cara-cara menyikapi konflik di dalam perkawinan. Inti dari surat An-Nur itu, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah bicarakan, buka komunikasi dengan pasangan kita, dengan anak kita ketika konflik itu terjadi. Jangan kita diamkan saja. Maka tentunya komunikasi yang diharapkan itu adalah komunikasi yang terbuka, komunikasi yang santun, komunikasi yang lemah lembut. Bisa saja Anda lakukan mungkin hanya dengan langsung menyampaikan kepada pasangan kita, atau mungkin juga Anda menyampaikan secara tertulis. Tidak ada salahnya ketika ada yang kita tidak suka terhadap pasangan kita, atau ada menyakiti perasaan kita, kita tulis surat kepada pasangan kita. Kita letakkan pada satu tempat yang kira-kira pasangan kita melihat. Nah, kalau dengan surat, biasanya bahasanya akan lebih terkontrol. Namun yang pasti, permasalahan itu, konflik itu menjadi tidak berlarut-larut. Nah, bagi pasangan, apakah tadi istri yang mengirim surat kepada suami? Suami mengetahui ada surat dari istrinya yang menyatakan tadi ketidaksenangannya terhadap sikap dan perilakunya. Alangkah idealnya membalas pula surat istri tadi dengan arif dan bijaksana sambil menyelesaikan duduk masalahnya. Nah, ini diantara salah satu cara membuka komunikasi. Yang pasti komunikasi itu harus kita buka. Dalam membuka komunikasi antara suami istri, mungkin ada hal yang patut kita catat, bahwa sebaiknya jangan sampai anak-anak tahu kalau di antara kita ada konflik, terutama anak yang masih dalam usia perkembangan yang tidak bisa membedakan mana konflik yang akan berakibat fatal, mana konflik yang ringan, atau mana konflik tidak akan terselesaikan dan itu bisa merusak kepribadiannya. Pemirsa, langkah kedua dalam menyelesaikan konflik dalam surat An-Nur ayat 34-35 itu adalah
dengan cara kita berpisah tempat tidur. Mengapa kita disuruh memisahkan diri dengan pasangan kita? Artinya mungkin satu tidur di kamar lain, satu lagi tidur di kamar yang lain pula. Ini sebenarnya mengandung hikmat, makna yang sangat dalam. Ketika sepasang suami istri itu terbiasa, misalnya sebelum tidur itu saling bercanda, saling bermesraan. Ternyata ketika mencoba berpisah ranjang, di sana masing-masing akan melakukan introspeksi diri. Wah, rupanya tidur sendiri itu menjadi tidak enak. Rupanya tidur berdua jauh lebih hangat dan mesra. Maka pada saat itu muncul renungan-renungan terhadap kebaikan-kebaikan pasangan kita. Diharapkan kelemahan pasangan kita yang tadi telah menyakiti perasaan kita akan tertutupi dengan memikirkan kebaikan-kebaikannya. Satu. Yang kedua, dengan berpisah tempat tidur tadi, kita diberi kesempatan untuk merenung ulang. Apakah yang kita lakukan terhadap pasangan kita itu sudah benar atau belum? Kalau memang belum benar, maka pada saat berpisah ranjang itu kita pikirkan apa yang seharusnya benar yang harus kita lakukan terhadap pasangan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencoba meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya ketika terbentur kita berdua tidak bisa lagi untuk membangun komunikasi yang tadi terbuka dan membangun, maka kita minta bantu kepada pihak ketiga itu, apakah orang tua atau mertua ataukah kakak dari pasangan kita, adik pasangan kita, atau siapapun yang kita pikir berkompeten untuk membantu permasalahan kita. Namun tidak sembarang orang, tidak kepada seseorang yang mungkin akan dapat lebih memperumit persoalan. Nah, yang penting kita menyampaikan itu dalam maksud bahwa persoalan tidak kita pendam sendiri. Jika kita tidak bisa menyelesaikan, kita bersama suami tidak bisa menyelesaikan, tapi perasaan kita bisa terungkapkan kepada orang lain. Mengungkapkan perasaan kepada orang lain ini akan mengurangi tekanan-tekanan pada jiwa kita. Kalau jiwa kita tertekan, akan mungkin ada dampak atau reaksi terhadap fisik kita. Apabila semua jalan sudah ditempuh, suami atau istri telah berupaya keras meminta bantuan pihak ketiga untuk dapat menyelesaikan persoalan rumah tangganya, namun belum juga mendatangkan hasil, pemirsa. Pada saat itu barulah suami boleh melakukan pukulan kepada istrinya. Namun pukulan itu bukanlah pukulan yang menyakiti jasmani istri, tetapi pukulan yang mendidik. Namun sebisa-bisanya pukulan itu merupakan jalan terakhir. Nah, ketika pukulan tadi tidak juga berhasil untuk mengatasi konflik, barulah suami atau istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Talak yang sah dalam kompilasi hukum Islam yang telah berlaku di negara kita baru sah ketika telah diucapkan di pengadilan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum talak itu jatuh, masih banyak upaya lain yang bisa kita lakukan. Upaya spiritual misalnya. Satu, dengan cara suami istri berupaya mendekatkan diri kepada Allah, meminta bantuan Allah agar masing-masing mendapat hidayah dan petunjuk, sehingga dapat berpikir jernih dalam melihat persoalan. Yang kedua, pasangan suami istri dapat melakukan introspeksi secara lebih dalam proses muhasabah tadi. Ketika memang suami atau istri merasakan ada sikap kita yang telah menyakiti pasangan kita, maka sikap yang terbaik adalah segera kita memohon maaf kepada pasangan kita. Namun ketika kita
yang telah merasa tersakiti oleh pasangan kita, marilah kita coba merenung ulang semua kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif yang ada pada pasangan kita. Jangan hanya kita melihat aspek-aspek negatif yang ada pada pasangan kita. Ketika kita melihat kelebihan-kelebihan pasangan kita, mudah-mudahan akan tertutupi kekurangan-kekurangannya yang tadi menyakitkan kita. Dan pada saat itu, segeralah beri kemaafan. Tidak ada gunanya mempertahankan ego kita masing-masing. Bukankah Allah itu Maha Pemaaf? Kita pastilah tidak ada salahnya memberi maaf pada orang yang kita cintai, agar perceraian itu tidak sampai terjadi. Pemirsa, perceraian sesungguhnya sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu Allah memberi cara untuk dapat menyelesaikan konflik. Konflik yang dipertahankan akan berdampak negatif pada pembentukan kepribadian anak. Tetapi perceraian juga akan membawa dampak yang tidak baik pada kepribadian anak. Oleh karena itu pemirsa, berpikirlah 1000 kali untuk mengakhiri perkawinan. Demikianlah perbincangan kita pemirsa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mempertahankan perkawinan, bukan termasuk orang-orang yang tidak mau menyelesaikan konflik, bahkan membiarkan konflik berlarut-larut atau mengakhiri konflik dengan perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimanapun perceraian akan berdampak buruk terhadap pembentukan kepribadian anak. Karena itu pemirsa, berpikirlah 1000 kali untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.